Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kok pada lemes nih? Belum dapat apa? MBG. Tunggu aja. Nunggu Pak Bambang. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih nasta'in. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Oke, sebelum Bapak mulai, mari berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelumnya kalian ini kelas 10. Tapi anak baru ya di sini. Saya kasih pengantar sedikit. Jadi kalian kan udah kelas 10 nih. Jadi kalau yang dulu SMP-nya nakal mungkin bisa balik lagi waktu SMA. Terus ya, Bapak ucapkan selamat datang pada sekolah tercinta ini. Nah, kalian jangan minder ya meskipun kalian ini kelas Z. Buangan Tapi banget. tetap kelas unggulan. Tetap sekolah unggulan, tapi kelas Z. Jadi semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Jangan minder ya. Oke, sebelum mulai mungkin Bapak absen dulu biar lebih akrab. Yang pertama yaitu Wibul Fatah. Loh, Mas, kemarin yang di gedung DPR itu? Anaknya DPR bukan? Pemain. Terus Aryo Rahmat Muklas Hadir Pak, hadir. Beni, terus Fana, terus Fani, Ayu. Jadi masuk semua ya ini. Mungkin perkenalan dulu. Nama Bapak Muhammad Hilmi Rosyadi. You can call me Hilmi. I'm from Rembang Central Java. Ada pertanyaan Mas? Panggil siapa ya? Rudi. Bukan. Hilmi. Bapak Hilmi. Kalau panggil Pak Ros itu. Jangan. Pak Hilmi aja. Nama Bapak itu. Tuh. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak mau nanya nih ke kalian. Kalian sadar gak sih kalau cuaca sekarang itu lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya? Gak tahu. Nggak tahu Pak, nggak tahu. Oh belum hidup, belum lahir ya? Belum hidup, Cuk. Belum hidup. Jadi kira-kira fenomena apa sih yang terjadi pada bumi ini? Ya betul sekali, pemanasan global. Nah, jadi kita hari ini akan membahas pengertian dari pemanasan global, terus dampak dari pemanasan global, dan penyebab dan solusinya. Apa sih pemanasan global itu? Kelihatan nggak ini biasanya? Kurang. Tambahin Mas. Jadi ada yang udah tahu belum pemanasan global itu apa? Belum. Jadi pemanasan global atau global warming itu adalah peningkatan suhu bumi secara bertahap akibat dari radiasi matahari. Peningkatan suhu bumi, laut, dan atmosfer secara bertahap akibat dari radiasi matahari. Jadi pada tahun 1800-an bumi kita itu suhunya telah meningkat sebesar 1,5
pada tahun 1800-an bumi kita telah meningkat suhunya sebesar 1,1 derajat Celcius. Menurut BMKG, suhu bumi kita akan meningkat sebesar 3,5 derajat Celcius di tahun 2100 jika emisi tidak dapat dikendalikan. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke selanjutnya? Data dari mana Pak? Dari BMKG. Lanjut ya, Pak. Selanjutnya yaitu dampak dari pemanasan global. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya suhu bumi. Jadi bumi ini kan terdiri dari, enggak saja ini bumi ya. Terus ini ada lempeng-lempengan. Jadi ini permukaan bumi ini manusia. Anggap saja gini lah. Nah, ketika bumi ini memanas, maka lempeng-lempeng yang di sini itu dapat memuai atau memicu terjadinya pemuaian lempeng-lempeng bumi ini. Sehingga ketika lempeng ini memuai, maka akan terjadi gempa bumi. Terus yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air. Akibat dari es di kutub yang mencair. Jika permukaan air semakin meningkat, maka dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Banjir rob seperti yang kasusnya itu di Semarang, sekarang sedang mengalami banjir rob karena naiknya permukaan air laut ke jalanan itu. Kenapa namanya Rob? Jarum laut. Ya gitu mas. Sekarang saya kalau robnya berasal dari mana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Lanjut ya. Itu mas kok sedikit. Biasanya kalau login jam berapa mas? Waduh. Ini kayak kita mau cek sistem. Biasanya nunggu info dari mana? Emang ya ada situ. Yang ketiga yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Nah, jadi pada poin ini terdapat dua pembahasan, yaitu ada fenomena El Nino dan La Nina. El Nino sendiri adalah peningkatan suhu permukaan air di samudra Pasifik tropis timur. Sedangkan La Nina
menurunnya suhu permukaan air di Samudra Pasifik Timur. Biasanya lanina ini, kalau lanina rumah menurunnya itu 0,5 derajat Celcius minus 0,5 derajat Celcius dari suhu normal. Suhu normalnya berapa? Suhu normalnya 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Saya jelasin biar lebih mudah. Misalkan ini samudra ya, bayangin aja samudra biar gampang. Ini Samudra Pasifik tropis. Ini timur, anggap aja ini timur, tengah, dan barat. Indonesia ini terletak di dekat Samudra Pasifik bagian barat. Indonesia. Jadi peristiwa yang pertama yaitu El Nino, peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Timur. Jadi ketika suhu permukaannya meningkat, maka di sini akan terjadi penggumpalan awan atau terjadi badai lah teman. Nah, maka di sini akan terjadi curah hujan yang tinggi di bagian Samudra Pasifik Timur. Sedangkan bagian yang sini sama Indonesia ini terjadi kekeringan. Jadi biasanya kalau El Nino di Indonesia ini kekeringan. Sedangkan kalau La Nina menurunnya suhu Samudra Pasifik Timur. Nah, terus yang suhunya meningkat di bagian Samudra Pasifik Barat. Di sini terjadi pembentukan awan yang banyak. Nah, tapi waktu terjadi La Nina terdapat angin pasat. Angin pasat. Jadi angin pasat ini angin dari timur menuju ke barat, menuju ke daerah Khatulistiwa. Jadi awan-awan ini terdorong sehingga menuju ke Indonesia, daerah Khatulistiwa. Maka di sini menjadi hilang. Awannya pindah ke daerah Khatulistiwa. Nah, di sini terjadi kekeringan. Sedangkan di sini terjadi curah hujan yang tinggi. Ada yang ditanyakan? Udah paham belum? Oke, selanjutnya yaitu ada yang keempat. Yang keempat itu meningkatnya suhu air laut, suhu dan keasaman air laut. Jika suhu dan keasaman air laut meningkat, maka yang terjadi yaitu memutihnya terumbu karang.
dampak pemanasan global. Kalau nggak ada, lanjut. Bisa dicatat dulu. Foto aja Pak. Foto dulu. Udah. Nah. Kalau membahas pemanasan global pasti tidak asing dengan istilah ya panas. Benar. Ya, yang asing sama istilah efek rumah kaca. Sebelum bahas efek rumah kaca, kita bahas dulu apa sih rumah kaca itu. Nah, ini adalah contoh dari rumah kaca, yaitu rumah yang terbuat dari kaca transparan yang dibuat untuk membudidayakan tanaman tertentu. Prinsip dari rumah kaca ini yaitu menahan panas matahari supaya tidak mudah keluar. Nah, sehingga suhu di dalam rumah kaca ini relatif hangat. Seperti itu. Jadi prinsip rumah kaca ini sama seperti yang terjadi di bumi kita, yaitu pengertian dari efek rumah kaca adalah pemanasan bumi akibat dari radiasi matahari yang terperangkap di gas atmosfer. Jadi mekanisme dari proses terjadinya efek rumah kaca ini yaitu ketika matahari menyinari bumi di gambar aja ya. Ya ini bumi. Nah, terus di sini atmosfer. Di sini matahari. Di sini ada gas-gas rumah kaca. Ketika matahari memancarkan sinar ke bumi, maka sebagian ini ada yang sampai ke bumi dan sebagian ada yang dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, ketika bumi mendapat sinar atau radiasi matahari ini, bumi akan memanas sehingga bumi juga memancarkan kembali sinyal keluar angkasa, yaitu berupa gelombang inframerah. Gelombang inframerah. Tapi di sini juga ada yang memantul kembali ke dalam bumi. Ini yang membuat suhu bumi tetap hangat karena gelombang inframerah ini yang terpantul kembali ke bumi. Jika di sini misal ada manusia yang melakukan pembakaran sembarangan, terus banyak transportasi sehingga menimbulkan gas-gas rumah kaca. Di sini terjadi penumpukan gas di rumah kaca. Nah, ketika matahari radiasi ke bumi dan bumi memancarkan inframerah di sini, tapi karena ini gasnya banyak, gas rumah kacanya banyak, jadi yang keluar ini hanya sedikit yang keluar angkasa. Sisanya itu kebanyakan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca ini, sehingga terjadi pemanasan global. Di sini ada yang ditanyakan? Waktunya istirahat. Oke, karena waktunya sudah selesai, Bapak tutup dulu. Karena lebihnya mohon maaf. That's all from me. Thanks for paying attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.